warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teguh Mukidin M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah logika serta teman-teman D2 AKR yang kami banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Sesat Pikir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anis Widianti, NIM 123, sebagai moderator dan pemateri 1, dan Nirmalatri Arfianti, NIM 133, sebagai pemateri 2, dan Bagas Dwi Prastio, NIM 134, sebagai pemateri 3. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian sesat pikir. Pengertian sesat pikir. Sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan penalaran ini dapat terjadi pada siapa saja. Bukan karena kesesatan dalam fakta-fakta, tetapi dari bentuk-bentuk penarikan kesimpulan yang sesat karena tidak dari premis-premis yang menjadi acuannya. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Nirmalatri Arfianti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmalatri Arfianti, NIM 215101133, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai klasifikasi pelaku sesat pikir dan model kesesatan berpikir. Yang pertama, mengenai klasifikasi pelaku sesat pikir, atau biasa disebut falasi. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir, ada dua pelaku, yaitu sofisme dan paralogisme. Sofisme adalah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena pertama-tama mempraktikkan adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan, yang disampaikan melalui pidato-pidato agar terkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu paralogisme. Paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Falasi sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral, seperti mengubah opini publik, memutarbalikkan suatu fakta, pembodohan publik, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, janji palsu, dan meraih kekuasaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai model kesesatan berpikir. Ada 3 model kesesatan berpikir. Yang pertama, kesesatan karena tidak konsisten. Kesesatan berpikir karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui. Pengajaran seorang hamba Tuhan yang dilaksanakan dalam pelayanan seperti melalui khotbah harus nampak atau diwujudkan dalam perilakunya. Ironisnya bahwa kadang seorang pengkhotbah mengatakan bahwa itu adalah dosa, tetapi dia sendiri atau pengkhotbah yang melakukan apa yang dikatakannya itu dosa. Jika pelayanan salah, maka pengajaran dan perilaku pelayan tersebut akan bertentangan dengan firman Allah. Yang kedua, kesesatan bahasa. Kesesatan bahasa yang sering dilakukan oleh orang adalah kesesatan amfiboli. Kesesatan ini terjadi karena kekeliruan penempatan satu kata atau term
dalam suatu ungkapan kalimat, sehingga makna kalimat tersebut menjadi bercabang. Hal tersebut mengakibatkan timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya, di mana yang benar hanya salah satunya, yang lainnya pasti salah. Yang ketiga, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi timbul apabila seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Artinya, secara logis kesimpulan tersebut tidak merupakan implikasi dari premisnya. Penalaran yang mengandung kesesatan relevansi tidak menampakkan sama sekali hubungan logis antara premis dan kesimpulannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Kepada Nirmala dari Arfianti kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bagas Dwi Prastio. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Prastio. Saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Jenis-jenis kesesatan relevansi. Jenis-jenis kesesatan relevansi terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu argumentum ad hominem. Yang kedua, argumentum ad peulum. Yang ketiga, argumentum ad verecundium. Yang keempat, ignorantio elisensi. Yang kelima, kesesatan karena generalisasi tergesa-gesa. Yang keenam, kesesatan karena komposisi. Selanjutnya yaitu cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan sudah runtut. Yang ketiga, berusahalah untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang Anda buat, sehingga dapat melakukan cross-check kepada orang lain terkait keruntutan dan kebenarannya. Yang kelima, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap sesuatu membutuhkan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bagas Dwi Prastio kami ucapkan terima kasih. Dari pemaparan materi yang pertama sampai yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa kesesatan terjadi karena dua hal, yaitu karena ketidaktepatan bahasa dan ketidaktepatan relevansi. Pada dasarnya, logika diajarkan untuk menghindari kesesatan berpikir seseorang, agar dia tidak keliru dalam mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah proposisi. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.